Putih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Secara hakiki ketika tamu yang agung itu akan datang, tentu kita harus bersiap untuk menyambutnya. Ibarat seorang istri yang ketika suaminya pergi jauh, kemudian 1 tahun akan kembali, baru kembali, ketika hari-hari mendekati kepulangan atau kedatangan suami, tentu sang istri harus berhias. Ya, harus menata rumah, membersihkan badan, artinya mempersiapkan diri untuk menyambut suami yang baru datang itu. Begitu juga Ramadan. Ramadan yang telah pergi selama 1 tahun meninggalkan kita, ketika dia akan kembali, dia akan datang, maka kita harus menyambutnya. Lalu apa persiapan yang kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan yang mulia ini? Para sahabat pemirsa El-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang kita lakukan adalah bergembira. Bergembira menyambut datangnya bulan yang mulia ini, karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Maka hari-hari ini kita harus senang, kita harus riang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan tamu yang di dalamnya dosa-dosa kita diampuni, yang di dalamnya satu amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah menguatkan iman. Menguatkan iman kita. Karena di dalam bulan suci itu, di dalam bulan Ramadan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan shaum, untuk melaksanakan puasa adalah orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Yang dipanggil, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Maka kita harus menyiapkan iman kita kuatkan iman kita, dan kita bersihkan iman kita, agar kita termasuk bagian dari kelompok orang-orang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan shaum di bulan yang mulia. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah menyiapkan niat dengan tulus, ya, membulatkan tekad, meluruskan niat. Karena tentu setiap ibadah harus dilakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh kita memasuki bulan Ramadan dengan niat selain untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikut yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan fisik kita. Jadi menyiapkan kesehatan. Karena orang-orang yang bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan, orang-orang yang diseru untuk beribadah di bulan Ramadan, khususnya puasa, adalah orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sakit diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Bahkan ada yang mungkin tidak boleh berpuasa ketika dengan shaum kemudian penyakitnya tambah parah. Maka dari hari ini kita menyiapkan kesehatan kita. Kita menjaga kesehatan kita. Kita menjaga fisik kita. Kita menjaga pola makan kita, pola hidup kita, agar kita masuk di bulan yang suci itu dengan fisik yang sehat, dengan fisik yang bugar, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh semangat, tanpa halangan, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang berikut yang kita siapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah merefresh kembali pemahaman kita tentang fikih puasa. Setiap ibadah-ibadah yang hukumnya fardu ain diwajibkan bagi setiap orang,
maka wajib pula baginya untuk memahami fikih tentang ibadah itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, maka wajib bagi kita untuk memahami hukum seputar sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka wajib bagi setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji untuk memahami fikih tentang haji. Begitu juga dengan puasa. Ketika Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan, maka bagi setiap mukmin wajib baginya untuk memahami fikih puasa. Nah, sehingga dari sekarang dibuka-buka kembali kitab-kitab fikih terkait dengan puasa, atau bisa bertanya kepada ulama-ulama kita, kepada asatis-asatis kita, ustadz-ustadz kita tentang apa saja yang berkaitan dengan puasa. Kemudian yang berikut, jika ada kelebihan rezeki atau ada kelebihan harta yang kita miliki, disiapkan dari sekarang untuk kemudian disedekahkan di bulan yang mulia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau pernah menjelaskan, barang siapa yang memberi makan orang yang sedang puasa, maksudnya memberikan takjil, hidangan buka puasa, maka orang yang memberi itu mendapatkan tambahan pahala puasa sebanyak orang yang diberikan takjil atau diberikan hidangan buka puasa. Nah, maka dari sekarang kita sisihkan, kita menabung sedikit demi sedikit. Nah, pas masuk bulan Ramadan, kita kemudian bagi-bagi harta kita. Terkhusus bagi saudara-saudara yang masuk dalam kelompok orang-orang yang mampu, kelompok orang-orang yang kaya, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi sebanyak mungkin di bulan yang mulia dengan niat mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian siapkan waktu yang luang, ya. Kalau kita seorang pengusaha, kita seorang pedagang, atau orang-orang yang tidak terikat secara waktu dengan instansi tertentu, dengan lembaga tertentu, maka di sekarang kita sudah menyiapkan waktu-waktu khusus untuk memperbanyak ibadah di bulan yang mulia, khususnya di 10 malam yang terakhir atau di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir beliau i'tikaf di masjid untuk kemudian mengingat Allah, beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah, fokus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan juga untuk i'tikaf, khususnya untuk mengejar malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang bisa kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa masuk ke bulan yang mulia ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesehatan, dengan segala bekal-bekal yang sudah kita siapkan, sehingga kemudian kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan tulus dan ikhlas, sehingga di akhir Ramadan maqam kita, kedudukan kita terangkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.